Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Empat Otomotif. Nah, ini adalah Mitsubishi Expander edisi facelift 2022 yang nicknya udah 2022, tapi warnanya adalah salah satu warna yang cukup difavoritkan. Favorit saya adalah warna merah, ini pasti nomor satu. Yang kedua warna putih, yang lalu kemudian warna hitam, dan selebihnya yang grey dan warna silver. Nah, si Mitsubishi Expander Ultimate ini adalah varian paling tinggi atau paling mewah daripada Mitsubishi Expander. Yang kalau kita lihat, lampu depannya udah pakai Proji 3 susun. Lalu kemudian di atas ada positioning lampnya. Lalu kemudian di bawah ada fog lampnya. Oke, fog lampnya masih bohlam, tapi ini sudah sangat cukup untuk mewahnya mobil ini. Mobil ini itu dipasarkan di angka 301 juta bosku. Tenang, ada diskonnya pasti, ada diskonnya, tapi bukan lagi diskon PPNBM bos. Karena 2022 atau NIK 2022 nggak dapat lagi diskon PPNBM. Nah, mobil ini atau mobil sejenis ini dipasarkan di cabang kita yang ada di Makassar, Jakarta, dan seluruh wilayah Indonesia Timur. Kalau kalian ada di wilayah itu, jangan ragu-ragu, apalagi malu-malu buat hubungin kontak kita. Warna merah bos, di sebelah kanannya ada warna grey. Menurut kalian yang paling bagus yang mana? Di sana ada warna bronze juga. Kira-kira yang mana yang paling bagus bos? Saya lebih. Ini adalah warna yang unik dan baru kali ini saya ketemu dengan mobil ini. Nah, warna merah perpaduan dengan warna hitam, lalu kemudian warna chrome, itu sangat pas dan sangat cocok. Termasuk di bagian bawah fog lampnya, dia warnanya agak-agak gunmetal gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, si Mitsubishi Expander edisi terbaru ini diklaim sebagai mobil yang paling nyaman untuk pengendalian dan paling nyaman untuk dikendarai di kelasnya. Dan kemarin ada salah satu reviewer otomotif juga yang menguji mobil ini di tanjakan, di mana pada tanjakan yang sama kompetitornya itu nggak bisa lolos, kompetitor besarnya nggak bisa lolos. Yang ini bos, dengan santainya melibas tanjakan tersebut. Nah, keunggulannya adalah pada saat di tanjakan atau jalanan, kalau misalkan kita keluar kampung, keluar kota atau pulang kampung, itu ada ground clearance yang sangat tinggi. Jadi kalau kalian jalanan di kampungnya itu jalanan bebatuan, pegunungan dan seterusnya, nggak usah khawatir bosku, karena nggak mungkin bakal mentok, kecuali itu bukan jalanan. Kecuali itu adalah got, lubang, atau itu batu yang sangat tinggi, atau itu bekas pohon tumbang yang kalian gilas, ya pasti nyangkut lah. Tapi untuk jalanan dengan kondisi yang tidak se-ekstrim jalan off-road, harusnya ini bisa. Velgnya yang ultimate udah pakai dual tone, warna hitam perpaduan dengan warna silver. Cakep ini, saya paling suka nih warnanya. Nah, oke, dia belum ada kamera 360, dia belum ada Mitsubishi safety sense semacam kayak gitu. Tapi mobil ini nyaman dan paling enak dari sisi tampilan luarnya, termasuk dari sisi interiornya, dan termasuk dari sisi kenyamanan pada saat dikemudikan. Itulah alasan kenapa orang-orang membeli Mitsubishi Expander, karena mobil itu untuk dinikmati di jalanan bosku. Dinikmati di jalanan. Oke, someday kita kadang-kadang nggak fokus mengendara sembari akhirnya kita terancam untuk terjadi kecelakaan, tapi bukan hal yang menurut saya sangat fundamental. Ya, memang itu sangat penting untuk keselamatan, tapi keselamatan lebih penting lagi kalau misalkan kitanya lebih mawas atau memberlakukan yang namanya defensive driving. Di dalamnya, andaikan dalamnya warna hitam ya, maka varian Ultimate ini adalah varian yang paling diminati dan paling laku di pasaran. Atau minimal ada 2 opsi, ada yang warna hitam interiornya, ada yang warna beige. Cuman memang, kenapa warna seperti ini? Ini adalah warna yang menunjukkan sisi elegan, sisi mewah, atau sisi kemewahan. Kekurangannya adalah karena kadang-kadang kalau misalkan kurang bersih ngerawatnya, maka itu gampang kotor. Tapi kalau terawat dengan sangat baik, maka kelebihannya adalah mobil ini terlihat mewah dan terlihat lux bosku. Nah, terus ini dashboardnya dia udah pakai panel kulit ya di situ. Kita udah beberapa kali nge-review mobil ini dan kita jelaskan ini materialnya kulit dengan sentuhan yang soft atau soft touch.
Nah, ini ada aksen kayu lagi di bagian dalam sini, dan di sini ada tempat buat nyimpan handphone atau nyimpan barang-barang kalau misalkan kita mau naruh barang di situ sebelum kita kemana-mana. Nah, ini adalah tempat penyimpanan yang dia belum soft opening, tapi ya udah sangat cukup lah untuk naruh barang di situ. Nah, tuh bosku, cakep ya. Kalau menurut saya sih cakep nih mobil. Nah, terus yang paling saya sukai daripada Xpander adalah ini dashboardnya. Dia futuristis, kelihatan elegan, kelihatan mewah, kelihatan kokpitnya itu dibuat niat dengan kualitas yang premium kayak gitu bos. Nah tuh, ini kualitas dashboardnya kelihatan premium dan kelihatan mewah. Nah selain itu, di bagian joknya ini dia pakai material yang fabric. Sebenarnya material kulit itu lebih kelihatan mewah dan mudah dibersihkan, tapi yang material fabric ini itu lebih empuk dan lebih nyaman untuk kita dudukin bos. Nah kayak gitu. Terus di bagian bawah sini ada cup holder dan tentu ada door pocketnya buat kita naruh barang. Nah ini yang warna merah kelihatan elegan. Di baris keduanya juga, oh ya, ini mobil ini ya butuh effort buat kita buka tutup pintunya, karena memang untuk mendukung kenyamanan pada saat kita di dalam kabin. Nah terus ini dia udah pakai kaca film yang model kayak gini. Nah terus sayangnya ini sempit ya, karena memang gudang penyimpanan mobil kita lagi full di sini. Nah ini untuk baris belakang udah dari refogger, sensor belakang pasti udah ada wiper belakang dan ada kamera mundur di bagian bawah sini. Dan ini yang varian ultimate kelihatan dari sini. Nah terus sebelum kita ke sisi kemudi, di baris keduanya yang warna merah sebenarnya semuanya sama bos. Kita cuman ngupdate aja informasinya karena video kita kemarin itu maybe udah lewat, ada yang kelewatan nggak sempat nonton. Kita refresh kembali informasinya bosku. Nah mobil ini untuk baris keduanya juga sama, pakai panel yang soft di sini, kulit dengan jahitan asli, di bawah juga sama. Dan di sini ada plate-nya buat kita pijakan pada saat kita naik. Sebenarnya mobil ini pakai ground clearance yang cukup tinggi, sehingga cukup effort untuk kita naik, karena masih, apalagi kalau yang perempuan pakai rok-roknya sempit lagi kayak rok-rok pramugari gitu, itu kadang-kadang susah, mesti ngangkat roknya sedikit. Nah itu kurangnya, tapi bukan berarti kekurangan dari segala sisi, karena kelebihannya adalah dia bisa melibas segala medan. Nah ini pelipatannya one touch, tinggal diangkat. Dan istimewanya lagi adalah di beberapa kali review saya udah tunjukin bahwa karena di sini ada plate, maka kita aman untuk menginjak ke situ dan tidak melukai sisi bagian karet atau bagian bodi, karena ada material plastik di sini. Dan ini joknya, pelipatannya itu sangat luas bosku, menjungkitnya sangat luas, sehingga memang memudahkan akses kita untuk menuju ke jok paling belakang. Ada yang bilang jok belakangnya sempit. Oke, memang mobil ini bukan MPV, big MPV ya. Ini small MPV, sehingga memang untuk paling belakang biasanya duduk untuk anak kecil atau orang dengan ukuran bodi atau ukuran badan yang tidak terlalu tinggi. Nah, di bagian sebelah kiri sana sudah ada cup holder dan termasuk ada door pocketnya. Di bagian sebelah kanan untuk jok paling belakang juga sama, dan di atas ada power outletnya. So far sangat komplit untuk yang di belakang, bisa tetap terkoneksi dengan gadget mereka karena akses untuk melakukan charging itu tetap ada. Seatbeltnya untuk yang jok tengah ditarik dari atas ini, dan ini tiga titik juga bosku untuk seatbeltnya. Lalu kemudian ada lampu baca di situ, dan di bagian sini ini kita turunkan lagi. Oh ya, ini kalau kita lipat jok belakang ya sebenarnya dia rata ke depan, Lalu kemudian di sini ada cup holder, di bagian tengahnya ada cup holder. Ini kita naikkan. Lalu yang istimewa lagi salah satunya adalah di situ, ini bosku, ada power outlet di situ. Jadi kita bisa buat charging yang itu. Yang dia adalah USB biasa dengan USB-C atau Type-C. Nah, kita bisa charging handphone dengan nyaman di situ tanpa mengganggu, saling berebutan dan mengganggu satu sama lain. Nah, terus ada seat pocketnya juga.
buat naruh barang di sini, seat pocket. Di bagian sebelah kiri sana juga ada seat pocketnya bosku, ada banyak di situ. Nah tuh, itu ada banyak seat pocketnya. Lalu kemudian effort lagi, kita ke sisi kemudinya. Saya ngebasah. Nah untuk sisi kemudinya sama, dia materialnya soft juga. Lalu kemudian untuk jendelanya atau power window-nya dia udah pakai auto yang sisi driver. Yang lainnya udah electric power window juga. Ada lock window-nya, lock unlock door-nya. Lalu kemudian ini membuka dan mengunci pintunya dari sini. Nah ini untuk pengaturan joknya dia bisa diatur untuk high adjuster. Oke, dia belum electric seat, electric seater atau pengaturannya belum dilakukan secara elektronik, tapi ini sudah dilengkapi dan tentu ini features yang sangat membantu untuk kita mengemudi atau untuk menu pengemudiannya itu seergonomis mungkin. Nah ini kuncinya udah pakai keyless, sehingga di sini jelas sudah pakai start dan stop engine button. Ada pengaturan buat spion dan di bawah ada buat stability control dan auto on off engine-nya. Jadi kalau kita mau hemat bahan bakar itu tinggal diaktifkan. Jadi pada saat mobil berhenti di lampu merah, mesinnya mati, dan kalau kita udah siap jalan maka mesinnya digas lagi. Itu makanya si Xpander edisi terbaru ini yang udah pakai fitur itu, akinya dibuat lebih besar bosku untuk mendukung hal tersebut. Nah, ini adalah varian low MPV paling mewah daripada Mitsubishi Xpander. Dan tentu karena dia paling mewah, disematkan atau dipasangkan atau disiapkan di sini yang namanya cruise control. Oke, dia belum adaptif, masih diatur atau di-adjust sesuai dengan kebutuhan secara manual dengan menggunakan tuas yang ada di sini. Tapi ini sangat mudah kok untuk mengaktifkannya. Nah, tinggal tekan tombol ini lalu kemudian diaktifkan. Ya kayak gitu kurang lebih. Setirnya ini udah beberapa kali saya sampaikan juga bahwa ini adalah salah satu setir yang paling enak untuk digenggam karena dia dengan material kulit dan ala-ala perforated kayak gitu. Sekalipun dia belum tembus ke dalam untuk lubangannya, tapi ini sudah sangat cukup untuk menyerap keringat kita pada saat tangan kita basah, biasanya kayak gitu. Nah untuk MID bisa diakses dari situ. Nah kayak gitu bos. Terus joknya ini? Oh ya, di sini ada cup holder lagi. Lalu kemudian selain cup holder, di situ ada electric parking brake. Lalu kemudian ada auto hold-nya juga. Untuk transmisinya semua varian Ultimate pakai transmisi automatic bosku. Belum ada pedal shift-nya, dan head unitnya juga pakai head unit yang cukup besar, 8 inci. Lalu kemudian AC-nya udah pakai digital dengan dial manual. Jadi digital dengan dial manual untuk bagian AC itu sangat memudahkan pada saat kita mengemudi bos. Jadi kita nggak perlu menghilangkan fokus kita ke jalanan sambil kita mengemudi, sehingga itu membuat kita tetap fokus dan terhindar dari yang namanya potensi kecelakaan. Nah ini materialnya udah kulit, sama dengan material yang ada di trim pintu untuk armrestnya dengan material yang ada di dashboard. Ya kurang lebih kayak gitu semua bosku. Nah ini bosku si Mitsubishi Xpander Ultimate yang warna merah. Warna yang menurut saya sangat limited, dan memang warna merahnya ini cukup istimewa kalau kata saya nih. Nah sayang mobilnya tersembunyi di belakang, jadi kita nggak bisa untuk melihat overview-nya secara luas. Nah itu update-nya bosku tentang Mitsubishi Xpander. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan kita ketemu pada ulasan otomotif menarik berikutnya. Buat kalian yang tertarik, langsung hubungi nomor kontak kita yang ada di deskripsi bosku. Jangan usah malu-malu. Makasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.